Jadi hati-hati ketika bilang ya singkirkan HAM dulu, berarti Anda berpotensi membunuh saudara Anda sendiri. Gitu. Kira-kira kalau lu jadi pemerintah Mm-mm. yang ngerti dan melotok tentang HAM dan HAM di atas segalanya, bagaimana Bro Isnur jika sebagai presiden menyelesaikan konflik konflik Papua itu dengan cepat, efektif gitu, dengan pendekatan HAM? Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan saya Cak Hamid di YouTube saya ya yang lumayan sedikit keren ini. Waalaikumsalam. Belum salam. Belum salamnya. Lalu selamat. Kira-kira wajib bisa dijawab, Cak. Oh iya, oke. Ya. Teman-teman semua, pada video kali ini saya hadirkan tokoh luar biasa. Dia itu selalu hadir di saat rakyat tertindas, rakyat terdolimin. Nah, obrolan kali ini agak sedikit serius. Wow. Jadi berbeda dengan obrolan yang sebelumnya. Saya pikir santai ini bercanda malam ini. Jadi agak sedikit serius karena mumpung ada kesempatan kehadiran sahabat saya Bro Isnur. Siap. Kalau Cak Hamid manggil kita hanya samina wa ta'na. Jadi teman-teman semua, ini di hadapan saya ini adalah Bro Isnur. Ya, salam hormat. Kaosnya Oh aja ya, ada ini pesan. Tanah untuk Rakyat. Ini Jadi kaos gratisan, Cak. tidak mengandung iklan ya. Kalau aktivis itu kaosnya nggak pernah beli. Iya. Diberikan kenang-kenangan segala Nyetak macam mulu, nyetak gratisan mulu. Iya. Nah, ini adalah teman saya ini adalah penggerak dan pembela HAM kebetulan di YLBHI Jakarta ya. Ya, YLBH itu nasionalnya, Cak. Jadi kita punya 17 LBH di Indonesia. Di 17 provinsi. Nah, saya kebetulan ketua bidang advokasi di tingkat nasionalnya. Oh, tingkat nasional. Oh. Jadi YLBHI saja. YLBHI Nah, saja. ada kantor LBH Jakarta. Itu beda. Oh, beda. Oke. Dulu saya lama di LBH Jakarta. Oh, sekarang udah LBH sekarang pusat. di YLBHI. YLBHI. Artinya ini toko sentral lah salah satunya di. Ya, jadi pelayan umum. Untuk melayani 17 provinsi 17 provinsi. Dan itu tentang umat semua ya. Tentang umat. Dan gratisan. Kalau ngomong gratisan langsung tertunduk. Ya, alhamdulillah ya Alhamdulillah. kan. Yang penting masyarakat ada yang bantu. Ada yang bantu. Gitu. Karena ya sering banget ya kita ngadepin masalah, ketika masalah baru tahu kemana ya saya cari bantuan, bingung tuh gitu biasanya. Sama sekarang juga teman-teman lama juga kalau ada masalah main ke rumah. Iya. Untuk Udah konsultasi lama kan. gitu, udah lama nggak ketemu ya kan, udah lama nggak kontak, tiba-tiba dia WA, bisa ke rumah nggak? Gitu. Biasanya kalau ke rumah ada masalah. Iya. Iya, dari urusan digusur sampai urusan mau cerai. Oh gitu. Saya gitu. semoga tidak ke situ, tidak cerai atau tidak digusur ya. Amin. Iya. Bahaya, mending ketemu Bro Isnur untuk ngopi-ngopi lah. Ngopi, mana kopi lu nggak ada? Masih, ini Mbak Asri. Kopi gimana nih? Ini prinsipnya ikromud duyuf. Kamu sampai lupa diri sendiri. Betul, iya. Jadi menghormati tamu lebih utama. Saya tuh ini Cak, kebiasaan nanya orang di pengadilan. Jadi kalau podcast seringnya nanya balik. Iya. Nah itu loh ya. Lu itu sekarang tamu, Bro. Oh, tamunya. Siap. Tamu, jadi jangan nanya balik. Oh iya. Gua yang nanya. Oke. Siap. Soalnya biasanya juga jadi pengacara, beracara segala macam Biasanya nanya orang, nanya saksi gitu. Itu mah bete, istri lu ditanyain mulu berarti. Jadi sekarang sibuk apa, Bro Isnur? Sibuk Ramadan. Ramadan. Ya enggak, jadi sekarang ini lagi banyak penangkapan di mana-mana. Orang itu sekarang hati-hati banget ngomong, Cak. Karena salah dikit ngomong langsung main lapor, salah ngomong langsung main tangkap. Undang-undang ITE ya? Undang-undang ITE. Nah, kita lagi advokasi undang-undang ITE supaya diperbaiki. Tapi info terbaru tidak ada revisi. Nah, itu dia. Hari ini keluar itu. Kok makin PHP mulu ya? Iya. PHP mulu. Kau yang mulai, kau yang berjanji, tapi kau yang mengingkari ya kan? Berapa bulan yang lalu kalau kemudian butuh dan ternyata banyak menyengsarakan rakyat, ya kalau perlu direvisi gitu. Iya, banyak banget. Jadi misalnya orang ngeluh ya, kayak Stella di Surabaya, dia tuh ngeluh
salon kecantikan. Dia ngeluh atas salon kecantikan itu dikriminalkan. Oh gitu. Dulu Prita ngeluh rumah sakit dikriminalkan, dipidanakan. Ada Bu Baik Nuril, dia korban pelecehan, dia ngeluh dikriminalkan. Jadi jadi korban lagi. Jadi korban lagi. Iya. Itulah. Ini hati-hati juga Cak Hamid nih bikin YouTube nih jangan. Gua kan Potensial kena ITE nanti. kan gua kan cuman menanyakan ke lu. Gua nggak beropini. Disclaimer-nya gua hanya menanyakan ke Bro Isnu. Iya. Jadi pendapatnya Bro Isnu Iya, bukan pendapat jadi gua. resiko di tangan saya gitu. Risiko di tangan penumpang. Jadi Ya, makanya kita ngopi biar santai. ngopi dulu bro. Betul. Oke, jadi itulah. Jadi sekarang banyak banget orang-orang itu yang juga termasuk ya di bulan puasa ini orang-orang mempertahankan tanahnya karena ada investasi, karena ada orang itu. Tapi karena kan mereka hidup puluhan tahun ya di kampung. Kebayang nggak sih udah hidup puluhan tahun tiba-tiba datang nggak dikenal orang, mau dibangun sesuatu, bangun pabrik, bangun apa, terus kita terusir dari kampung. Kita nggak jelas rumah barunya gimana, kita nggak jelas tanah yang akan diganti di mana. Turun kehidupan. Dulu kita punya sawah, sekarang hilang sawahnya. Nah mau ngelawan, mau kritik, mau menolak nggak bisa. kuat bro. Buzzernya banyak. Bukan hanya buzzer, tapi aparat di lapangan itu membela pengusaha. Mereka punya senjata, punya seragam, punya argumentasi hukum, masyarakat yang ya udah tinggal pasrah aja. Gitu. Jadi tinggal kita kapan kena nih. Kira-kira Gitu, apa yang salah itu? Menurut saya kan Pak Jokowi lah ya, paling nggak dari lisannya lah yang kita dengar itu kan seolah-olah mengindikasikan bahkan secara benderang bilang kalau seandainya bermasalah ya direvisi. Tapi kenapa kemudian tidak diimplementasikan oleh bawahannya? Nah ini yang kita nggak tahu karena gini, karena untuk merasakan undang-undang itu berdampak harus merasakan apa yang korban rasakan. Gitu seringkali kan orang buat undang-undang di ruang hotel mewah, Betul. di gedung yang kira-kira jauh dari rakyat, Dia nggak tahu suara nggak rakyat. tahu masalahnya itu siapa, Nggak tahu jeritannya. bagaimana Prita, bagaimana Baik Nuril, bagaimana Ibu Stella dan lain-lain itu nggak tahu masalah mereka itu apa di pengadilan dan lain-lain. Nggak tahu bagaimana polisi bekerja di lapangan. Karena mereka buat undang-undang kan di hotel. Seolah-olah di ruang hampa yang steril, bahwa aparatnya bagus, Iya, jadi membahas teks itu semata teks aja. Dia nggak membahas implementasinya, multitafsirnya. nggak mengerti dampak dari teks itu. Dengan demikian ketika diterapkan oleh aparat yang kita tahu aparat juga mungkin banyak masalah gitu ya, belum pendidikan yang gak maksimal, banyak gajinya gak gede gitu, tekanan dari atasan, banyak laporan, ya udah main proses aja gitu. Dan cenderung laporan itu banyak dipakai oleh penguasa Atau orang kaya ya, pemilik orang modal. kaya. Jadi yang paling sering melaporkan itu pejabat. Dan yang paling sering dilaporkan adalah orang-orang yang kritis. Adalah rakyat gitu. Rakyat, orang-orang yang kritis, orang yang membongkar sesuatu gitu. Itu Lu pernah dilaporin bro? pernah dilaporin oleh Jenderal K. Iya. Ya itu ini resiko. Pernah dilaporin ya, banyak lah teman-teman dilaporin juga banyak. Kalau kayak teror gitu? Teror ada aja, cuman ya itu bagian dari hal yang kita persiapkan dan kita udah ukur gitu. Jadi kita belajar juga, jadi aktivis bukan cuma asal teriak, tapi kita juga punya pertimbangan. Pertama punya strategi mencegah agar itu nggak melanggar. Jadi kita harus hati-hati milih diksi. Jadi ketika dikejar pertanggungjawaban kita bisa, oh ini ada buktinya gitu. Satu. Yang kedua, kita juga mengukur risiko kalau ada ancaman itu, oh seberapa besar ancamannya, serius apa enggak. Jadi hati-hati kalau emang udah menuju indikator yang serius, kita harus off dulu, jangan terus gas terus, nggak begitu. Apalagi kalau menyangkut aset, misalnya dibongkar aset kelompok tertentu gitu ya, membahayakan aset tertentu, itu resikonya tinggi ya. Tapi kalau kita mengkritik pemerintah relatif, kalau kita punya lembaga gitu ya kayak LBH, cenderung mereka menghormati kita. Segan lah gitu kira-kira. Walaupun sekarang banyak nih advokat LBH di lapangan dampingin ditangkap juga.
Ada juga yang gitu ya. Banyak, sekarang makin sering. Makin sering sekarang aparat tangkepin pengacara di lapangan. Iya, indeks demokrasi kan Oh menurun. iya, bukan hanya indeks demokrasi, indeks demokrasi, indeks anti korupsi. Anti korupsi betul. Terus Itu juga turun. Iya, jadi 7 tahun terakhir ini Indonesia kayak ke titik balik gitu, harus balik mundur lagi demokrasinya. Tapi itu kan indeks. Ternyata persepsi masyarakat rakyat katanya bagus terus. Enggak juga. Survei bilangnya beberapa survei bilang masyarakat sekarang semakin takut bicara. Itu surveinya banyak lembaga. Ya betul, hampir sama. Cuman itu kan nggak ditangkap oleh pemerintah dan juga kadang ketika pemerintah kira-kira dalam tanda kutip melakukan kesalahan, pembelanya juga banyak. Iya, nah itu noise itu ya, buzzer itu kenapa merusak demokrasi? Karena dia merusak substansi apa yang ditangkap oleh penguasa itu dia nggak dapat gitu. Dia split itu seolah-olah karena nggak suka, karena dislike, karena apalagi benci. kalau pemimpinnya nggak pernah baca koran. Senengnya baca komik. Gua nggak ikutan itu. Saya nggak nyebut nama aja, tapi kira-kira kalau senengnya baca komik, nggak pernah baca koran, nggak pernah baca opini. Kalau kan ada tuh kalau di koran kan opini gitu ya. Karena opini atau koran tuh sarana komunikasi media dengan penguasa. Saya dengar Akademisi Mbak Omi Cak Nur itu, Cak Nur kalau dulu pengen berkomunikasi dengan Soeharto, caranya dia Cak Nur nulis di koran. Iya, biar dibaca oleh Dan itu dibaca oleh Soeharto. Jadi Soeharto membaca pesan-pesan para intelektual, para begawan melalui opini di koran. Dan itu punya daya dorong tinggi karena asumsinya tidak hanya ke Soeharto tapi ke rakyat juga yang baca. Pasti, Ke iya. akademisi, ke sekarang ke kelompok intelektual yang baca sekarang ini itu. udah nggak dianggap lagi tuh koran tuh. Nggak dibaca lagi oleh para pengambil kebijakan. Yang penting buzzernya oke, yang penting kalau disurvei katanya puas. Jadi setiap ada kebijakan tiba-tiba keluar survei Iya dong, makanya penting bagi para penguasa mengundang para YouTuber buzzer ke istana. Gitu, makanya penting vaksin itu didahulukan buat para buzzer. Para YouTuber. Kapan Pak Jokowi saya? Tapi subscriber masih 2000. Masih jauh berarti. Penting, jadi penting buat presiden tuh hadir di nikahan YouTuber terkenal. Penting karena menjaga relasi itu. Walaupun bilangnya social distancing apa segala macam, rakyat nggak boleh ngadain acara, mudik nggak boleh. Itu penting. Jadi memanage berita, jadi akhirnya memanage informasi. Iya, jadi yang gua tangkap itu yang penting. Jadi gini, ketika ada feeding informasi dari masyarakat yang komplain segala macam, itu kemudian dibypass oleh buzzer, segala macam sehingga nggak sampai. Dan ketika nggak sampai kemudian dianggap adem ayem. Benar, dulu kan ada namanya tradisi ABS, asal bapak senang kan itu. Nah sekarang juga jangan-jangan seperti itu, jangan-jangan. Jadi yang sampai ke meja pengambil keputusan tuh apa yang aman, bersih, clean gitu. Jadi analisis media sosial medianya adalah dari iya kan tergantung disediain kan ada briefnya, brief paper. Kecuali para pengambil kebijakan tuh tiap hari ngamatin, bagaimana nih suara-suaranya ya. Itu harusnya kan begitu, punya kemampuan. Kira-kira Jokowi tahu nggak sih bro tentang bahwa indeks demokrasi menurun, bahwa kekerasan makin meningkat? Gimana Pak Jokowi tahu nggak? Saya nggak tahu. Tapi saya yakin walaupun dia tahu. Kira-kira karena asumsinya bahwa ini dihadirkan, kira-kira masa nggak kemudian ada yang rembes gitu informasi itu bahwa tahu ketika survei dibilang bahwa indeks. Ya, tapi kan menurut dia kan jelas. Dia pernah diwawancarai di berita internasional. Tahun pertama yang peduli adalah infrastruktur. Tahun kedua periode pertama infrastruktur, periode kedua ekonomi, periode ketiga baru HAM, periode keempat baru lingkungan. Kan itu ucapan dia. Jadi ya bagi beliau mungkin nggak penting hak asasi manusia, lingkungan, yang penting itu adalah infrastruktur ekonomi. Enggak. Itu kalau ada 3 periode ya. Jangan ke sana dulu, jangan ke sana dulu ya. Kenapa kemudian nggak dianggap penting atau dianggap emang nggak ada masalah? Bisa jadi noise itu, buzzer itu kan dengung. Jadi kalau ada suara jernih, suara yang lebih
real sesuai fakta, dia akan didengungkan, dia akan dialihkan dengan buzz itu. Itu pentingnya buzzer tuh bagi kekuasaan di situ. Ya pentingnya untuk menyenangkan saja. Menyenangkan, menghilangkan suara sesungguhnya gitu. Itulah makanya ya dalam banyak analisis dia bahaya bagi demokrasi gitu. Makanya YLBHI cukup keras di situlah kira-kira. Tuh. Tapi ada juga pendukung-pendukung yang sudah mulai juga berteriak, Banyak. Banyak. Kayak kasus kemarin ketika momennya pembajakan Demokrat, banyak kemudian lembaga survei juga yang tadinya cenderung afiliasinya ke pemerintah kemudian mulai bersuara keras gitu. Di analisisnya Don Emprit itu di isu Omnibus Law itu isu di mana yang kontra lebih banyak. Di sosial media itu kan panjang loh pertarungannya pro kontra. Nah yang kontra tuh lebih banyak. Jadi emang ada pergeseran lah. Gitu. Cuman nggak banyak atau nggak berpengaruh bagi. Iya. Ya seharusnya sih berpengaruh ya. Saya juga saya meyakini kok dan banyak fakta kok banyak kebijakan yang umurnya hanya semalam. Iya betul. Banyak. Iya banyak ya. Terakhir misalnya peraturan Kapolri soal larangan media meliput. Itu baru sehari keluar besoknya langsung di cancel. Jadi emang ada celah banyak masyarakat masih bisa bertarung gitu. Tapi itu juga menjelaskan terkait kecerobohan atau ketidaksiapan draft apapun yang dilempar oleh pemerintah. Iya, kan, jadi kajiannya nggak mendalam. Kan ada tuh berita I don't read what I sign. Nyindir mulu dia. Aduh. Itu ada administrasi akhirnya yang karena kecenderungannya ABS tadi, bukan hanya di lingkap ini tapi banyak di level lain gitu ya. Itu ya akhirnya banyak dikoreksi sendiri oleh mereka. Dulu ada 2018 itu peraturan Menteri Dalam Negeri soal riset. Itu juga hanya semalam usianya. Jadi semalam ditekan bareng-bareng gitu langsung direvisi lagi, cabut lagi. Gitu kira-kira. Tapi kan masa ngurusin rakyat begitu metodenya ya kan? Coba-coba, ngurus anak aja nggak coba-coba. Tapi gini, gue kembali ke terkait kebijakan pemerintah, terutama kadang kan saya banyak menangkap gitu apa yang diungkapkan oleh Jokowi sebetulnya sering itu berpihak kepada kita, kepada rakyat lah gitu ya. Iya. Tapi kadang tidak sesuai dengan langkah bawahannya. Nah ini kira-kira problemnya di mana, bro? Problemnya apakah tanda kutip ya, Jokowi itu sengaja bermain drama gitu kan? Ke si A, ke rakyat ya nanti kita perbaikin segala macam ke bawah nantilah tunda gitu. Atau ternyata ada gap yang terlalu jauh. Jangankan presiden, leadershipnya gitu. Jangankan presiden, menteri ngomong aja belum tentu bawahannya ikut. Jadi kita tuh terkenal dengan namanya Republik Eselon 3. Republik Eselon 3. Menteri bilang A, Eselon 1 bilang B, Eselon C bilang Eselon 2 bilang C, nah Eselon 3 bilang D. Nah pelaksana lapangannya Eselon 3. Gitu. Jadi seringkali birokrasi juga menghambat memang. Nah dalam banyak kasus kenapa bisa berubah karena konflik kepentingan. Karena ada faktor korupsi di sana, faktor suap di sana. Contohnya apa? Contohnya lagi pandemi. Pak Jokowi ngelontorin dana gede-gedean buat bansos, menterinya malah korupsi. Nah itu dia artinya sebetulnya gua masih berpositif thinking gitu dalam konteks. Bagus itu, husnuzon bagus. Iya. Biar diundang guys tadi. Jadi enggak. Karena gini menurut gua, makanya gua minta kita perdalam itu lu analisa lu itu. Dalam banyak kasus kebijakan apa yang dilontarkan oleh Jokowi itu dalam banyak hal sebetulnya pro terhadap rakyat, tapi kemudian implementasinya justru bertolak belakang. Nah problemnya itu menurut gua oke lah tadi gitu kalau di problem di pemerintahan itu. Nah solusinya gimana? Cara membenarkan ini? Ada wartawan sekaligus peneliti namanya Benjamin Bland. Dia nulis buku judulnya Man of Contradiction. Jadi sebenarnya nggak begitu juga. Jadi di Pak Jokowi sendiri kalau menurut Benjamin Bland ini ya orang yang penuh kontradiksi gitu. Orang yang kita nggak bisa mengerti hari ini sikapnya apa, besok sikapnya apa. Itu menurut Benjamin Bland gitu ya. Jadi
Apakah Ya karena ini- berulang-ulang, iya, jadi akhirnya- apakah ini kesalahan anak buah atau mungkin sikap yang mungkin kurang dari Pak Jokowi, kurang jelas gitu, bisa jadi ditafsirkan berbeda gitu ya. Tapi ya menurut Benjamin Bland itu ada problem juga di gaya komunikasi beliau yang penuh kontradiksi itu, man of contradiction menurut Benjamin Bland. Iya karena berulang-ulang kontradiktif kan antara ya pagi ini A besok B. Saya pernah, jadi saya kan dengan beliau komunikasi cukup lama sejak di gubernur. Dulu kita sering rapat di kantor gubernur DKI. Pernah suatu ketika bahas soal air Jakarta. Kan air Jakarta dikuasai oleh luar negeri, Cak. Sebelah barat dikuasai dulu Inggris, Prancis, sebelah timur dikuasai Inggris. Satu Jakarta tuh air tuh. Satu Jakarta air pamit dikuasai oleh luar negeri, oleh asing. Nah itu kita minta ambil alih dong oleh negara. Karena itu air vital untuk masyarakat, harus dikuasai oleh pemerintah, jangan oleh swasta gitu. Kita bikin proposal, presentasi di depan beliau, setuju, oke. Itu langsung nunjuk di depan forum, ya saya setuju dengan usul masyarakat sipil. Setelah itu dia pergi. Tapi setuju itu setuju yang mana? Setuju yang mana? Masyarakat, anak buahnya, staf ahlinya malah kemudian setelah selesai beliau pergi, malah berantem sama kita. Enggak, maksudnya saya membayangkan kan ketika beliau bilang setuju, berarti semua ide kita disetujui oleh para pengambil kebijakan di ruangan itu. Tapi kok malah berbeda ditafsirkannya gitu. Besoknya ketika momentum yang lain kami nggak diundang, berubah kebijakannya. Jadi kita tanya ini berubah kebijakan langsung beliau atau kebijakan anak buahnya? Kok nggak dieksekusi rapat itu gitu? Gitu. Oke. Artinya Tapi kan Indonesia masalahnya bukan masalah sekarang doang. iya Terlalu berat masalahnya juga panjang kan. betul. Kita punya masalahnya bukan misalnya pusatnya mungkin pada sikap A turun ke kementerian, belum ke pemerintahan daerah. Pemerintahan daerah sikapnya lain lagi. Gitu. Belum pertarungan di level aparat yang lain. Kan banyak tuh. Belum negosiasi dengan misalnya kalangan-kalangan yang lain, ormas lah, kalangan pengusaha itu lain lagi kan. Menurut lu gimana cara memperbaikinya, Bro? Kalau analisis hukum, setialah konsistenlah pada kitab suci berbangsa. Apa itu? Konstitusi. Harusnya merujuk ke sana. Nah, aturan turunan, sikap aparat di bawah harusnya seia sekata dengan kitab suci itu. Berpeganglah pada itu. Problemnya kan kitab sucinya multitafsir Enggak. atau ditafsirkan berbeda-berbeda. Ada penafsirnya itu MK. Misalnya gini, ada banyak undang-undang yang sejatinya undang-undang itu adalah tafsir dari konstitusi. Bagaimana sih mengelola listrik, bagaimana sih mengelola air, bagaimana sih mengelola lahan. Nah konstitusi bilang harus demi kemakmuran sebesar-besar buat masyarakat, Buat rakyat, betul. demi kesejahteraan umum gitu kan. Tapi kan banyak undang-undang yang kemudian malah mementingkan kepentingan pemodal. Dan MK sudah banyak membatalkan undang-undang karena undang-undang terbukti menggadaikan kepentingan rakyat. Banyak. Jadi itu bukan hayalan tapi udah jadi fakta hukum. Undang-undang sumber daya air dibatalkan satu undang-undangnya. Satu undang-undangnya. Jadi kok bisa? Bukan hanya pasal ya. Bukan hanya pasal. Jadi proses pemerintah dengan DPR kok bisa bersekongkol untuk membentuk undang-undang yang seperti itu. Yang oleh MK dibatalkan. Nah, itu berulang-ulang. Undang-undang apalagi BHP, Badan Hukum Pendidikan, karena meliberalkan pendidikan. Dibatalkan satu undang-undang. Undang-undang koperasi yang jadi diri bangsa, perkumpulan uang jadi perkumpulan modal. Dibatalkan satu undang-undang. Jadi kalau di undang-undang saja sudah tidak taat konstitusi, bagaimana kita mau berharap pada peraturan daerah, peraturan menteri gitu. Jadi semakin ke bawah nih, semakin jauh lah dari ketentuan di konstitusi. Gitu. Kira-kira kapan Indonesia bisa benar, Bro? Ini pertanyaan pentingnya sekarang bagaimana? Harusnya seorang presiden itu ketika menyampaikan visi pemerintah itu apa? Konstitusi. Jadi kalau kemudian ada seorang pemenang pemilu ketika langsung menang pemilu mengumumkan visi saya adalah memberikan investasi sebesar-besarnya. Kira-kira visi itu sesuai nggak dengan konstitusi? Enggak. Visi konstitusi adalah melindungi segenap tumpah darah. Betul. Bukan melindungi investor sebesar-besarnya.
Itu udah menyalahi prinsip konstitusi gitu. Gitu. Nah krisis menurut saya kalau mau sepakat ya harusnya ngacu ke sana semua. Itu sih. Bingung kan kalau bahasa orang lama tuh kalau Anda tersesat di ujung jalan ngapain? Kembalilah ke tempat asal untuk melihat lagi. Kok salah jalan? Ya balik lagi, jangan diterusin. Kira-kira tinggal dikit lagi gitu. Iya, gitu. Itu sih Tanggung. Itu surat saya gitu. Seperti ya kayak kita beragama, pasti dalam praktik di lapangan sehari-hari banyak sikap, banyak apa yang tanda kutip ya, kok aneh banget agama begini. Kan saran Nabi apa? Kembali ke dua hal. Gitu. Walaupun dengan tafsir yang benar gitu kira-kira. Ya dan kami orang-orang ini para SJW ini itu mendalilkan dengan dalil konstitusi, Cak. Dalil konstitusi. Ya haruslah kalian kan perjuangan konstitusi. Iya itu. Begitulah kira-kira. Karena dengan apa lagi kami berpegang? Nggak ada. Kalau ini terkait HAM-nya, terkait HAM yang sekarang itu agak ramai kan terkait Papua kan. Nah itu gimana? Kemarin ada ketua MPR bilang HAM disingkirin dulu. Karena kasus itu, karena ada BIN yang meninggal. Padahal isi konstitusi itu ruhnya apa sih? Ruhnya adalah hak asasi manusia. Ruhnya adalah perlindungan, penghormatan, pemenuhan hak-hak warga negara. Itu isi konstitusi. Jadi kalau ada pejabat bilang singkirkan dulu HAM, berarti dia sudah menjadi tokoh penentang konstitusi. Iya, isi konstitusi di seluruh dunia prinsipnya adalah perlindungan warga negara. Iya, tapi kan kalau pikir HAM kita mati-mati terus, bro. Ya, terus kita. Negara ini mau apa sih kita merdeka? Negara ini merdeka tujuannya apa? Melindungi warga negaranya. Ya warga negaranya nembakin aparat. Itu penjahat. Itu penjahat harus ditindak dengan cara apa? Dengan cara-cara yang diatur oleh undang-undang, oleh konstitusi. Ya, gua coba berpikir menjadi pemerintah nih. Gua coba berpikir menjadi pemerintah. Kalau kemudian terlalu memikirkan HAM, gerakannya menjadi nggak leluasa. Susah untuk kemudian secara cepat memberangus mereka gitu kan. Karena pertanyaannya, faktor apa yang membuat mereka eksis? Pertanyaannya itu. Faktor dasarnya kenapa faktornya apa? Enggak pernah diungkap. Prof Kiki malam membongkar bahwa itu adalah miskomunikasi, praktik-praktik buruk aparat oknum-oknum di lapangan. Dulu malam Pak Firman saya di TV One bilang ada 11 lembaga yang punya operasi yang sama dan saling bersinggungan. 11 lembaga yang punya operasi yang sama dan saling bersinggungan di lapangan. Bisa jadi tembak-tembakan Pak sendiri. Kiki bilang, Hermawan Sulistyo bilang, dari mana mereka dapat senjata? Karena para oknum ini menjual senjata. Jadi jangan-jangan operasi-operasi yang selama ini ada di sana bukan untuk menyelesaikan masalah, malah menambah masalah. Itu yang terjadi. Jangan-jangan saling tembak ini kita nggak pernah tahu tuh tembak-tembakan antara siapa dengan siapa. Jangan-jangan antar Jangan-jangan ini antar operasi yang nggak ketemu. Itu menurut Pak Firman pengakuan dari anggota DPR langsung. Bisa jadi juga kalau kayak gitu ya. Karena koordinasi lemah. Iya kan sejarah bangsa kita emang apa, Cak? Sejarah bangsa kita sejak kemerdekaan perangnya antar siapa sih? Kan miskomunikasi antar sesama mantan laskar mantan itu. Khar Muzakar misalnya diperangi. Kenapa Khar Muzakar diperangin? Khar Muzakar kan bagian dari pejuang kemerdekaan. Betul. Iya. Misalnya siapa lagi? Teman kosannya Soekarno. Siapa? Yang menjadi DITI. Kan teman mainnya, punya cita-cita bangsa. Pernah berjuang bersama. Daud Bereuh di Aceh misalnya. Siapa dia Daud Bereuh? Bagian dari pejuang kemerdekaan. Yang karena salah paham tapi kemudian diperangi. Kan itu kesekondan lama. Bukannya dirangkul gitu ya, diajak sekondan lama. Bung Hatta kemudian siapa lagi? Kan dalam sejarahnya mereka disingkirkan. Jangan-jangan. Ya, bisa juga. bisa jadi kayak gitu. Karena gua dulu punya paman ya waktu saudara itu pernah ditugaskan di timur gitu kan. Itu salah satunya kejadian banyak yang
saudaranya temannya terbunuh itu karena geraknya lewat dikit gitu kan, dianggapnya musuh seperti itu. Apalagi ini diturunkan darah terpisah, operasinya sama, operasinya sama, dikiranya itu musuh, kan nggak mungkin, weh. Lu siapa? Lu Pertanyaannya hebat gini, itu. kok bisa Jenderal Bintang 1 kena tembak dijidat dengan sekali tembakan? Pertanyaan penting, emang orang-orang yang di hutan itu ya, masyarakat biasa itu punya kemampuan seperti itu, one shoot one kill. Pertanyaannya besar, Iya, betul. itu nggak pernah diungkap. Makanya kami mendesak, ungkap dong dengan cara hukum, adili, biar di pengadilan terungkap, baru ketahuan siapa yang bersalah. Bukan kemudian kita nggak pernah tahu kejadian sebenarnya, nggak pernah diungkap di pengadilan, ya udah menguap begitu aja. Tapi dimunculkan teori lain. Tapi dalam prakteknya pendekatan yang seperti ini yang nggak mengungkapkan masalah sebenarnya, nggak dievaluasi, seringkali menimbulkan korban masyarakat di lapangan. Iya, karena kemudian Ada salah tangkap, ada mungkin mungkin juga gitu, takut. Ada takut misalnya tiba-tiba ada orang nih main tembak aja gitu kan, khawatir kira-kira bawa senjata, ternyata dia pendeta Yeremia ketembak. Katekis ketembak, ternyata dia bukan aktor siapa-siapa, main tembak aja. Itu problemnya. Gitu. Jadi hati-hati dalam melakukan. Kenapa harus hati-hati? Karena bisa jadi menembak atau membunuh teman sendiri, membunuh rakyat sendiri. Gitu. Pelik juga ternyata. Pelik, jadi harus hati-hati. Nah, gimana caranya? Orang-orang yang punya pengetahuan yang baik, LIPI, itu punya riset yang panjang. Kenapa risetnya LIPI nggak dijadikan dasar sebagai pengambil kebijakan? Ada 4 masalah LIPI itu. Marginalisasi masyarakat, pelanggaran HAM, terus persoalan ekonomi, persoalan politik. Ekonomi itu dari dulu kan udah ekonomi khusus, tapi kenapa kemudian masih bermasalah itu? Iya, pertanyaannya bagaimana pengawasannya? Bagaimana distribusinya? Bagaimana benar-benar real kebutuhan di lapangan apa? Gurunya gimana, sekolahnya gimana, rumah sakitnya gimana? Bukan cuma ngasih uang terus dia ambil oleh elit-elit di sana, terus uang itu nggak ngalir kemana-mana. Itu kan problemnya gitu. Jadi hati-hati ketika bilang singkirkan HAM dulu, berarti Anda berpotensi membunuh saudara Anda sendiri. Gitu. Kira-kira kalau lu jadi pemerintah yang ngerti dan melotok tentang HAM dan HAM di atas segalanya, bagaimana Bro Isnur jika sebagai presiden menyelesaikan konflik konflik Papua itu dengan cepat, efektif gitu, dengan pendekatan HAM? Gus Dur memberikan contoh yang baik. Gus Dur sudah ada contohnya, nggak perlu jauh-jauh. Ketika beliau presiden, beliau membuka langsung ruang dialog. Dialog yang sejati. Bahkan Gus Dur memberikan dukungan duit 1 miliar buat Kongres Rakyat Papua. Dia 1 miliar dikasih, disupport, dibentukkan namanya MRP, Majelis Rakyat Papua. Kumpulan adat-adat yang asli, genuine, kumpul ribuan orang, dialog tentang bagaimana. Maka sampai sekarang nama Gus Dur itu sangat harum di sana. Betul, sangat harum di sana. Bendera, misalnya bendera itu bagi Gus Dur itu bendera kultural. Sepanjang dia disandingkan di bawah bendera putih, nggak masalah. Sekarang kan enggak, ada bendera berkibar langsung tangkap, penjarakan, dituduh makar. Apalagi mengubah nama, dulu Irian. Nama yang nggak lekat dengan mereka diganti dengan nama Papua. Papua jadi kayak semacam nempel di budaya mereka. Itu Gus Dur tuh nggak jauh. Gus Dur misalnya cerita, saya ingin tahun baru pertama saya sebagai presiden, saya ingin menikmati matahari di Papua. Tapi itu juga dilakukan Jokowi, Bro. Ya tapi kan kemudian pertanyaannya seperti Gus Dur nggak ada dialog yang genuine nggak? Pertanyaannya. Padahal di Undang-Undang Otsus itu udah jelas kok. Mana yang kira-kira memang secara legitimasi itu mewakili suara rakyat Papua. Karena udah banyak banget nih luka nih. Dulu Gus Dur bersahabat dengan Theis Alway sebagai ketua dari MRP. Kemudian dibunuh Theisnya kan. Bagaimana mengobati luka yang lama itu? Udah banyak banget luka. Kalau ibarat tobat tuh harus hentikan dulu. Obati dulu luka-luka yang lama ini. Penjahat-penjahat yang dulu melakukan kejahatan ini hukum dengan serius dulu. Jangan sampai
mau melakukan sesuatu tapi kesalahan yang lama nggak dihentikan. Kan kalau kata Cak Nur itu dalam Indonesia kita itu untuk maju menuju titik baru, selesaikan dulu nih yang lama. Dosanya tutup dulu. Akui itu sebuah dosa, minta maaf dan penuhi hak korban-korban ini dan menuju visi baru. Kan gitu kalau istilah taubat tuh ya, hijrah kan begitu. Nah kita nggak pernah nih antara fase Indonesia lama gitu, Indonesia masa otoritarian dengan Indonesia masa reformasi, nggak ada fase ini. Karena nggak enak. Sehingga berulang-ulang. Mereka kesusahan Bu untuk transisi. Karena ketika mau transisi, yang orde lama, orde baru, orde segini udah campur aduk tuh di sini. Iya, makanya ya Ada banyak kepentingan. susah di situ posisinya. Nah itu kan banyak rekomendasi Gus Dur, contoh dari Gus Dur, catatan dari Cak Nur itu bagi saya adalah sebuah tanda kutip inspirasi untuk memperbaiki bangsa. Itu udah banyak gitu. Ya Cak Nur sebagai guru bangsa di buku Indonesia itu sangat baik tuh rekomendasinya. Itu dia susun 2004. Masih nempel di otak dan di benak saya. Gitu kira-kira. Dan yang penting lagi Cak, nggak bisa kita kemudian memimpin dengan pemimpin yang nggak punya integritas. Rasul itu memimpin, karena saya Muslim ya, Rasul itu memimpin menjadi Rasul dan didengarkan dan menjadi punya daya efek perubahan yang luar biasa apa? Karena sejak kecil dia sudah punya track record yang bersih, al-amin, terpercaya, dia nggak pernah sedikit pun berbohong, berdusta. Itu penting punya orang leader yang dari awal tuh mau dicorek-corek kesalahannya itu nggak ada. Itu penting. Gimana carinya di Indonesia, Bro? Nah, makanya teman-teman di sini, mahasiswa, pelajar, jangan pernah berbuat salah. Sejak muda. Jangan pernah punya noda. Kalau Anda punya sekali noda, besok mau jadi apa, dikorek sedikit langsung Anda dikubur. Gitu. Dan banyak seperti itu Oh sekarang. iya, banyak aktivis yang udah berubah posisi, punya haluan. Kenapa? Karena tersandera oleh kesalahan masa lalunya. Kira-kira gitu. Repot. Itu makanya kita sebagai apa ya, sebagai orang yang iman punya tauhid, kenapa ada istilah istiqomah gitu ya, karena Anda harus istiqomah pada posisi yang baik. Kalau Anda punya kesalahan masa lalu, please jangan pernah ulangi lagi di masa sekarang. Tantangan aktivis itu begitu sekarang. Gitu, Gimana? Capek nggak Bro ngurus begini-begini terus? Dong, nikmat dong. Nikmat ya. Terus gimana keluarga? Keluarga gimana lu ngurus begini ham terus? Dari awal itu udah cari istri yang paham, cari istri yang siap dengan resikonya. Oh gitu. Iya. Sudah ada fakta integritas, perjanjian di atas materai. Iya dong. Udah ada namanya komitmen, perjanjian komitmen udah ada. Jadi sebelum saya nikah dengan dia, saya sudah menikah dengan aktivisme. Tapi gimana? Kan kalau kerja begini lillahi ta'ala. Iya dong, ibadah. Gimana cara hidupnya? Gitu. Dan ibadah ya pasrahin aja. Pasrahin aja. Bagi saya kalau ketika maksudnya gini, ringan tuh kenapa dijalani ringan? Karena ini bagian dari ibadah gitu, Cak. Aktivisme itu lahir dari bacaan kita terhadap Al-Quran, hadis. Itu adalah mandat dari nilai dasar perjuangan di HMI. Mission, dulu kan ada materi mission kalau di LK ya. Ada mission, ada NDP, ada konstitusi. Itu tuh mandat di situ sebenarnya. Kita dibesarkan dengan teks-teks itu. Jadi ketika lelah gitu ya, terus lelah, capek banget kok begini. Ketika lihat lagi, baca lagi gitu ya, ngisi materi lagi, baca lagi NDP, ya emang ini tujuan hidup kita sebagai manusia. Jadi nggak ada istilah lelah. Karena itu anfa'uhum linnas. Anfa'uhum linnas. Cuman ya. Anfa'uhum linapsihi gimana? Oh, pada akhirnya kalau kita konsisten berbuat baik, itu akan datang kebaikan kepada kita. Gitu ya. Serius. Jadi berbuat baiklah maka kebaikan tuh jadi kita tuh nggak usah mikirin apa yang akan kita dapat, itu datang sendiri kok. Serius. Jadi misalnya gini, orang-orang cari duit untuk apa? Jalan-jalan keliling Eropa, Amerika, Australia gitu kan. Loh, saya tanpa duit kok bisa jalan-jalan? Saya bisa keliling 7 negara bagian di Amerika tanpa uang.
Betul. Sampai kaos pun juga gratis. Keliling juga gratis. Tinggal di Sydney berapa lama? 3 minggu gitu, gratis. Dengan betul. di hotel yang paling mewah Bang. Kira-kira gitu, keliling Eropa bisa menikmati hanya dengan modal apa? Modal PPT doang. Modal PowerPoint doang. Iya, modal PowerPoint doang. PowerPoint, kompetensi. Iya, tapi kan itu harus di seiring waktu, Iya, seiring waktu gitu loh. Sejauh mana kira-kira Kodak konsisten juga di situ gitu. Dan saya meyakini Cak, doa orang-orang yang kita bantu itu mereka mustajab doanya. Serius, mustajab doanya. Jadi yang penting kita ikhlas dalam membantu mereka. Mereka pun akan ikhlas mendoakan kita gitu. Nah, itu sih cerminan dari kekuatan iman dan tauhid. Bagi saya sih pantengin aja udah gitu loh. Luar biasa. Keren. Itulah kira-kira. Iya. Teman-teman semua, gue bingung mau nyimpulinnya dari tadi itu. Poin-poinnya banyak banget. Obrolannya dari awal sampai akhir padat. Isinya itu gula semua. Walaupun Hati-hati memang diabetes. walaupun gulanya agak sedikit mengandung diabetes. Kenapa? Karena banyak biasa kalau aktivis HAM segala macam sering keras terhadap penguasa kan. Kalau isinya agak hentak-hentak dikit ya harap dimaklum gitu kan. Tapi yang terakhir penting Cak, mengaitkan antara keagamaan ya. Kita kan di Indonesia ini apalagi kebanyakan muslim ya. Menjadi spirit juang itu yang hilang gitu loh. Belajar beragama, belajar berorganisasi, kuliah, terus melingkan dengan spirit dia dalam hidup untuk berjuang, beribadah, mengabdi ke masyarakat itu yang hilang. Orang berorganisasi belajarnya untuk mengambil kekuasaan betul. mimpin gitu. Jadi ketika padahal pengabdian itu padahal belum tentu jadi ketua itu maslahat buat dia. Gitu. Saya sering kali punya pengalaman dalam banyak fase pemilihan kalah gitu, tapi belum tentu maslahatnya itu lebih kecil dibandingin yang menang. Yang menang, betul. Gitu. Dimanapun posisi kita, jadi apapun yang penting. Lu sering kalah. Oh sering kalah, walaupun hanya satu suara, ya nggak apa-apa. Tapi dengan kalah itu kemudian kita jadi saudara, bukan jadi musuh. Saya masih ingat ketika di komisariat, saya menang lawan Irsad, Sekum, tapi dia jadi Sekum. Sampai sekarang jadi saudara. Walaupun secara politik itu kalah. Di cabang HMI saya dengan Elban. Elban secara politik menyingkirkan saya kalah. Tapi berteman. Tapi bersaudara bahkan sampai sekarang. Jadi kontestasi pemilihan itu melahirkan persaudaraan, bukan melahirkan perpecahan. Dan ketika dia mimpin sebagai ketum, saya jaga betul tuh. Komitmen saya menjaga dari gangguan-gangguan yang inkonstitusional. Sampai sekarang bersaudara. Pun di tempat-tempat lain, bahkan dengan tanda kutip yang beda organisasi, bertarung di kampus misalnya, itu malah jadi teman akrab sampai sekarang. Itu yang mungkin hilang dari khazanah organisasi kita sekarang. Gitu. Dan itu teman-teman ketika masuk ke dunia profesional ya, dunia tanda kutip ketika masuk ke masyarakat yang real, itu semua itu adalah potensi kita untuk saling membantu. Sepanjang kita nggak menimbulkan luka. Iya betul. Nggak benar-benar tanda kutip kita tuh ya waktu itu cuma kontestasi politik lokal biasa, aja. Kemudian rangkulan bersahabat itu yang penting. Tidak kemudian mengorek-ngorek luka itu. Benar, nggak nothing personal lah kira-kira gitu. Nothing menjadi bendu, menjadi penyakit dalam hati gitu. Intinya gitu sih. Kalau lu kan nggak pernah ada yang dimasukin dalam hati. Orangnya Nggak ada yang easy masuk ke dalam. going, Iya, santai aja. Nggak ada yang masuk ke dalam hati juga, nggak ada yang masuk ke dalam dompet. Yang penting masuk dalam masuk rekening nggak? Kira-kira Cakira masuk rekening ya gitu. Iya. Tapi kan gini, ketika Anda ngurus sesuatu, Anda menjadi expert di sana, spotlight akan datang kepada Anda. Disitulah ketika Anda menjadi expert, menjadi spotlight, dengan sendirinya akan ada panggung buat Anda. Dan panggung pasti orang ada rasa terima kasihnya, ada rasa apanya, itu standar profesional ya. Disitulah kemudian rezeki itu ada gitu lah kira-kira. Gitu aja sih. Oke. Luar biasa teman-teman semua. Jadi mungkin saya close tema kali ini. Oh, okay. Jadi kenapa? Karena terlalu panjang ini udah lewat
sudah lewat dari timer kita ini. Kalau gitu bisa di episode kedua ketiga. Episode kedua. Jadi bisa ngopi lanjutan bersama Bro Isnur dalam tema yang lain. Yang terpenting ini silaturahmi awal kita. Amin. Jadi semoga podcast nih Cak Hamid nih makin maju, Allah. meledak, Amin. viral. Viral. Jadi jangan lupa subscribe ya, Iya, subscribe iya. Cak Hamid channel. Sudah belum? Oh, Subscribe? sudah Oh, kalau dong. belum sekarang. Sudah dong. Oh, sudah, alhamdulillah. Like, comment dan share. Share, iya betul. Oke, mungkin itu saja teman-teman semua. Jadi saya nggak simpulkan, teman-teman simpulkan sendiri. Yang jelas ini adalah opini dari sahabat saya yang memang pekerjaannya sehari-harinya adalah pegiat HAM, kerjanya ngurusin rakyat yang tertindas. Jadi pasti suaranya selalu yang dikritik, yang disikapin adalah terkait dengan pemerintah. Dan saya menghadirkan di sini sebagai wacana buat teman-teman semua, barangkali ada yang nggak sampai di media sosial segala macam, paling nggak saya hantarkan lewat podcast saya. Kalau penasaran, undanglah ke tempat Anda. Iya. Ngiklan juga nih. Jadi mungkin itu saja, kurang lebihnya mohon maaf. Sekali lagi teman-teman yang belum like, belum subscribe, subscribe, like and comment, masukannya seperti apa. Yang jelas saya akan coba perbaikin kalau ada teman-teman yang ngasih masukan. Mungkin itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bang. Terima kasih, Cak.